Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video cetrek-cetrek. Pada kesempatan kali ini insya Allah Ustazah akan bahas rangkuman materi atau review materi untuk persiapan PAS genap di tahun ajaran ini di kalian kelas 8. Sebelum memulai, Ustazah dan mewakili Ustadz Salman memohon maaf lahir dan batin jika ada kekurangan dan kesalahan di tahun ajaran ini ataupun sebelumnya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung aja ya. Jadi untuk materi yang pertama yang akan kita bahas untuk persiapan PS kali ini adalah materi relasi dan fungsi. Oke. Nah, yang pertama itu apa sih relasi itu gitu ya. Ustazah pernah bahas sama Ustaz Salman dulu dari kata relation, atau itu adalah artinya apa? Hubungan. Gitu ya. Nah, kok kayak oke. Lalu adapun unsur-unsur di dalam relasi itu ada apa aja? Oke. Sebelum kita ke unsur-unsur, Ustazah mau kasih satu contoh relasi dulu gitu ya, yang Ustazah nyatakan dalam diagram panah. Di sini Ustazah punya anggota A. Ustazah punya di sini 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Lalu di sini Ustazah mau kasih nama anggotanya anggota B. Di sini ada 0, 2, 4, 6, 8. Nah, contoh relasi ini hubungannya seperti ini. Apakah terlihat jelas? Selalu jelas ya. Oh, kurang ke atas. Oke. Lalu seperti ini. Lalu seperti ini. Lalu 4 ke 8. Oke. Pertanyaan pertama. Ya, dulu waktu belajar ini, di sini unsur-unsurnya ada apa saja. Nah, tapi sebelum ke unsur itu, kira-kira relasinya apa? Nah, relasi yang terjalin ya dari A ke B itu apa ya relasinya disebutnya? Oke. Dulu Ustazah Asir dan Ustaz Salman pernah bilang ketika kita akan membuat atau menyatakan relasi fungsi atau relasi dari dua anggota ini, maka kita melihat dari sisi kiri dulu ke kanan. Jadi bacanya tuh ini bla 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 dari ini gitu ya. Nah, kira-kira apa ya? 1 bla 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 dari 2, 2 bla 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 dari 4, 3 bla 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 dari 6, dan 4 bla 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 dari 8. Nah, tentu jawabannya adalah setengah dari. Nah, biasanya kalian pertamanya kepikirannya kurang dari atau lebih dari gitu ya. Tapi di sini karena lihat kelipatannya nih, oh ini kalau dikali 2 ini kali 2 ini, tapi kita baca dari kiri, maka 1 itu setengah dari 2, ya kan? 2 itu setengahnya dari 4, 3 itu setengah dari 6, dan 4 setengah dari 8, maka relasinya adalah setengah dari. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsurnya. Oke, unsur yang pertama itu kita belajar yang namanya domain. Gitu ya. Kalau di Toliba Ustazah bilang ini sang istri atau gengnya Zaasti gitu ya, si cewek. Nah, ini apa aja nih anggotanya domain?
Berarti ini semua kan? Berarti 1, 2, 3, dan 4 penulisannya ya. Tapi udah kalian nanti peges ya, tinggal pilih aja. Lalu yang kedua itu ada unsur namanya kodomain, atau di sini Ustazah bilang sang suaminya atau cowoknya gitu ya. Nah, di sini apa aja kodomainnya? Berarti kita tulis semuanya 0, 2, 4, 6, dan 8. Dan yang terakhir ada yang namanya itu range atau daerah hasil. Nah, ini adalah anggota B-nya atau anggota kodomainnya yang terpilih, yang punya pasangan. Di sini berarti 2, 4, 6, 8. Jadi bedanya sama kodomain, kalau kodomain kita tulis anggota B semua, tapi kalau range itu hanya yang terpilih. Kalau ini kepilih semua gimana Zah? Berarti kodomain sama range-nya jawabannya sama gitu ya. Nah, selanjutnya setelah unsur-unsur dan juga menyatakan relasinya, ada pertanyaan apakah ini merupakan fungsi? Gitu ya. Apakah ini merupakan fungsi? Oke. Kita ingat-ingat dulu apa syarat fungsi. Syarat fungsi itu ada 2. Yang pertama, kita fokus ke domain aja atau ke sang istrinya aja ya, geng cewek nih ya. Nah, jadi kita sebagai perempuan itu sebagai istri harus sold out semuanya, atau semuanya harus punya pasangan. Selain semuanya punya pasangan, sang istri juga harus setia. Gitu ya. Jadi anggota A di sini semuanya harus punya pasangan. Di sini semuanya punya pasangan ya. 1 punya, 2 punya, 3 punya, 4 punya. Dan harus setia. Oke, 1 milih 1 angka doang, 2 juga milih 1 doang. Ini juga milih 1, maka ini memenuhi syarat fungsi. Berarti dia fungsi atau enggak? Jawabannya ya. Fungsi. Nah, tapi Zah ini yang di kodomainnya nolnya enggak ada pasangan. Itu gimana Zah? Gak apa-apa, karena kalau di fungsi ketika yang kanannya itu enggak sold out dan ada pasangan yang punya lebih dari 1, atau bisa dikatakan saya bilang boleh poligami ya kalau suami. Jadi di sini nggak apa-apa kalau si kodomainnya itu tidak memenuhi syarat ini. Jadi di fungsi yang paling penting istrinya harus sold out sama setia. Oke, lanjut. Satu lagi pertanyaannya, apakah dia korespondensi 1-1? Apaan tuh korespondensi 1-1? Nah, syaratnya seperti yang Ustazah pernah bilang juga dulu, bedanya sama fungsi itu, kalau di korespondensi 1-1, maka ini istri dan suami yang harus sold out gitu ya. Dan juga istri dan suami harus setia. Jadi kalau korespondensi 1-1 harus dua-duanya sama kondisinya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, tadi sang istri udah memenuhi sold out dan setia, tapi yang domain udah setia dan sold out. Tapi kalau yang kodomain atau yang suami ini ada satu yang tidak terpilih ya, atau tidak sold out, berarti ini artinya maka dia bukan contoh korespondensi 1-1. Oke. Nah, selanjutnya di sini Ustazah mau melanjutkan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Relasi dan fungsi ini bisa dinyatakan dengan apa aja sih gitu ya. Nah, relasi dan fungsi bisa dinyatakan. Oke. Yang pertama itu dengan tabel. Kok tabel kayak gimana? Dulu kita pernah bikin proyek ya. Kalian pernah bikin tabelnya. Nah, kalau dari kasus yang tadi, saya ambil contoh kasus yang tadi aja ya.
Hmm. Di sini misalnya anggota A, ini anggota B. Tapi yang terpilih aja. Berarti tadi kita punya di sini 1 2 3 4. Lalu di sini pasangannya 2 4 6 8. Ini jika dinyatakan dengan tabel. Nah, lalu jika dinyatakan yang kedua itu dengan diagram panah. Kalau diagram panah berarti yang tadi ya. Nah, itu diagram panah contohnya. Lalu yang ketiga itu pasangan berurutan. Nah, pasangan berurutan itu apa? Jadi yang kita tulis seperti ini, pasangan-pasangan gitu. Nah, yang pertama kita tulis domainnya dulu, baru kodomain. Lalu pasangan kedua itu domain, kodomain. Lalu selanjutnya dan terakhir seperti itu. Nah, lalu adapun yang dinamakan dengan, kalian pernah belajar di SD nih, namanya diagram Kartesius. Nah, diagram Kartesius ini nanti kan gak perlu bikin karena PG, soalnya kalian tinggal pilih seperti ini ya. Duh, saja harus coba buat yang rapi. Bismillah. Tuh. Ini saja langsung loncat 2 aja ya. Ini berarti 2 4 6 8. Di sini 2 8. Nah, ini ingat hati-hati jangan terbalik. Ini untuk anggota domain. Atau kalau di diagram Kartesius ini sumbu X gitu ya, yang tidur itu sumbu X. Nah, kalau yang ke atas itu kodomain atau kita sebut Y gitu ya, atau juga fx. Oke. Nah, di sini titik yang kita buat itu sesuai pasangan yang tadi. Saya masih pakai contoh yang tadi. Nah, bisa kita lihat dari titik ini aja, dari pasangan berurutan 1,2. 1 tuh domainnya. Berarti ingat ke samping dulu kalian. Angka 1 tuh ke samping dulu. Karena ini domain, kodomain. Atau tadi di yang tabel itu kita bisa bilang A itu X, B itu Y gitu ya. Sebagai Y-nya. Nah, berarti titik pertama itu kita punya 1,2. Di sini 1, berarti di sini 1 ya. 1,2. Nah, 2-nya baru ke atas. Jadi 1,2. Nah, baru di sini dapat seperti itu. Lalu yang kedua 2,4. 2,4. Lalu ada 3,6. 3 di sini. 0,6 gitu ya. Dan yang terakhir adalah 4,8. 4,8. Seperti itu diagram Kartesius. Dan yang terakhir ada yang dinamakan apa tuh namanya? Persamaan fungsi ya. Yang bentuknya itu adalah misalkan fx sama dengan 2x tambah bla 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 dan lain sebagainya ya. Nah, seperti itu yang mengenai relasi fungsi dinyatakan dalam 5 hal ini. Jadi ada tabel, terus ada diagram panah, pasangan berurutan, diagram Kartesius, dan persamaan fungsi. Nah, selanjutnya terakhir mengenai relasi dan fungsi ini adalah tentang persamaan fungsi. Nah, Ustazah mengingatkan di sini Ustazah pernah bahas 2 tipe soalnya. Misalkan di sini Ustazah punya fx sama dengan x min 3 gitu ya. Nah, kalau waktu itu di soal PTS itu biasanya di sini x antara berapa sampai berapa gitu ya. Atau di sini Ustazah langsung nentuin aja nilai x-nya. Yang pertama kalian harus menemukan nilai F5. Oke. Kalau F5 kayak gimana aja? Berarti kalau kita lihat di atas, X-nya itu berubah jadi 5 kan? Berarti di sini kita ubah X-nya jadi angka 5. 5 kurangi 3. Gitu kan ya, ikutin atasnya sama banget.
5 kurangi 3 hasilnya saya tulis di bawah sama dengan berapa? Sama dengan 2. Oh, berarti di sini kita dapat ketika X-nya sama dengan 5, maka fx-nya sama dengan 2. Atau saya tulis pasangan berurutannya berarti X-nya dulu 5,2 gitu ya. Nah, yang selanjutnya Ustazah pengen mencari nilai F min 3 dan yang terakhir adalah Ustazah tulis dulu soalnya F1. Nah, seperti yang Ustazah pernah bilang dulu, jadi kita anggap fx ini adalah kuncinya yang bakal kita pakai terus di pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya itu ditanyakan F min 3, berarti sekarang yang berubah X-nya jadi min 3 gitu ya. Berarti X-nya kita ganti jadi min 3. Ini ada min 3 lagi. Min 3 jadi min 6. Maka di sini kita dapat min 3, min 6. Dan yang terakhir ada F1. Kita ganti X-nya jadi angka 1. Jadi 1 min 3. 1 kurangi 3 hasilnya adalah min 2. Maka kita dapat pasangan berurutannya itu 1, min 2. Seperti itu contoh soal yang pertama. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Ustazah punya fx-nya adalah 3x kuadrat min 4. Oke, pertanyaannya itu ada f2. Oke. Lalu selanjutnya ada F min 1. Enggak cukup ya. Dan terakhir ada F0. Oke. Kita mulai dari yang sini dulu. Oke, untuk mempermudah untuk mempermudah kita ada baiknya tulis ulang aja fx-nya ya. Berarti di sini kita punya 3x kuadrat min 4, tulis lagi aja. Nah, di sini x-nya berarti berapa? 2, maka kita ubah x di sini jadi 2. 3x kuadrat berarti 2 kuadrat gitu ya. Dikurangi 4 sama dengan 2 kuadrat itu 4 ya. Berarti kita kuadratkan dulu ya angka yang di dalamnya. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Maka di sini 12 kurangi 4 sama dengan 8. Maka Ustazah dapat pasangan urutannya 2,8. Oke, itu yang pertama. Yang kedua di sini 3x kuadrat min 4, tulis lagi. Tapi sekarang pertanyaannya itu F min 1, sorry. Berarti sama dengan 3, ini x-nya kita ganti jadi min 1 kuadrat min 4. Kita hitung, minus 1 kuadrat sama dengan 1, berarti kan min 1 kali min 1, atau negatif kali negatif sama dengan positif. 3 kali 1, 3 min 4, berarti ya hasilnya ya, sama dengan min 1. Oke. Di sini Ustazah dapat berarti minus 1, minus 1. Kembar ya angkanya ya. Oke, terakhir adalah yang F0. Saya tulis lagi persamaan fungsinya 3x kuadrat min 4 berarti sama dengan 3 kali 0 kuadrat min 4. Nah, 0 kuadrat sama dengan 0. 3 kali 0 sama dengan 0. Hati-hati ya. Kurangi 4. Berarti 0 min 4 sama dengan minus 4. Maka Ustazah dapat di sini 0, minus 4. Selesai, alhamdulillah. Nah, inilah review tentang relasi dan fungsi. Selanjutnya, Ustazah akan mereview tentang Pitagoras. Insyaallah untuk Pitagoras ini lebih singkat karena nanti untuk latihannya akan dibahas lebih dalam di pertemuan cetak-cetak selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita ke Pitagoras. Oke, di Pitagoras kita belajar apa sih? Kita belajar tentang segitiga siku-siku kan. Nah, waktu itu
kita mempelajari segitiga siku-siku gitu ya. Yang menemukan rumus ini adalah namanya Pythagoras juga ya. Nah, sebelum ke rumusnya, Ustazah akan memberikan label panjang sisinya. Yang ini panjang sisi ini Ustazah akan beri label A, panjang sisi yang ini B, panjang sisi ini C. Nah, ini tanda siku-sikunya di sini. Kayak gitu ya. Nah, kira-kira sisi yang terpanjang itu adalah sisi yang mana? Itu kita pernah bahas. Di sini terlihat jelas yang paling panjang itu yang C ya. Yang sisi miringnya. Atau sisi miring ini, di mana misalnya? Sudah aja deh. Sisi C ini kita beri nama hipotenusa. Atau yang artinya sisi terpanjang. Oke. Nah, lalu adapun rumus Pythagorasnya itu, Ustazah mau menganggap punten sebelumnya ini sisi terpanjang, maka ini si panjang, ini pendek dan ini pendek juga ya, anggap kayak gitu. Nah, berarti kalau mau nyari yang panjang gitu ya, sama dengan pendek tambah pendek. Ustazah pernah bahas kayak gitu. Pendek tambah pendek nanti jadi panjang gitu ya. Jadi diibaratkan pendek tambah pendek jadi panjang. Nah, jangan lupa di rumus Pythagoras itu dikasih kuadrat rumusnya, gitu kan? Nah, setelah itu kalau mau nyari yang A, gimana dong Zah? A di sini berarti yang si pendek kan? Nah, punten ya. Berarti kalau yang pendek kita nanti punya clue yang panjang sama yang pendek. Gimana caranya dua ini biar jadi pendek? Oh, harus dikurangin Zah. Yang panjang kurangi yang pendek supaya pendek. Terakhir, yang B kuadrat sama kayak A karena dia nyari yang pendek. Berarti ada si panjang dan si pendek ini kita kurangin C kuadrat min A kuadrat. Gitu ya. Oke. Nanti untuk latihan soalnya kita akan bahas di latihan. Nah, terakhir di Pythagoras kita belajar triple Pythagoras. Triple Pythagoras ini adalah 3 pasangan angka. Jadi pasangan di sini bukan berdua ya, tapi bertiga. Yang tidak bisa terpisahkan dari Pythagoras. Maksudnya apa sih tidak bisa terpisahkan? Jadi di sini kalian bisa menggunakan triple Pythagoras untuk menemukan jawaban atau ukuran segitiga siku-siku tanpa menggunakan rumus, ya nggak sih? Nanti kita bahas lebih dalam di latihan soalnya. Nah, saya mau ingetin triple Pythagorasnya aja yang wajib kalian ingat ya. Yang pertama ada 3, 4, 5. Lalu ada 5, 12, 13. Lalu di sini ada 7, 24, 25, 8, 15, 17. Dan terakhir adalah 9, 40, 41. Oke. Sekian materi Pythagoras. Alhamdulillah singkat banget ya. Tapi jangan lupa selain dari tadi triple Pythagorasnya yang harus kalian hafal, kalian pun bisa menghafal bilangan-bilangan kuadrat yang bisa ngebantu kalian nanti tahu misalkan akar 100 itu 10, akar 25 itu 5 gitu ya. Itu pun akan membantu kalian bisa kalian buka lagi catatan-catatannya ya untuk mempersiapkan diri kalian PAS genap ini. Oke, sekian pertemuan cetak-cetak kali ini untuk review materi persiapan PAS-nya. Insya Allah selanjutnya di minggu ini Ustazah melalui guru piket nanti ya atau guru yang menggantikan akan memberikan latihan soal. Begitupun Ustaz Salman nanti akan memberikan latihan soal untuk PAS-nya yang bisa kalian coba dulu sebelum nanti ada pembahasannya di cetak-cetak selanjutnya. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti di akhir video akan Ustazah berikan gambar secara keseluruhan rangkumannya biar bisa kalian capture atau SS gitu ya. Dan kalian pelajari lebih dalam. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.